is on Tarakan Island off Borneo's northeast coast. P-38 strafe and bomb the jetty area on the Tarakan beach where initial landings are to be made. This region is rich in oil wells and oil tanks and installations are smashed in the attack. Pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Di Tarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Di Tarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di Balikpapan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Sejarah panjang bumi Paguntaka, sebuah pulau yang terletak di bagian timur, di lepas pantai Laut Kalimantan. Tarakan di masa awal, di masa-masa ketika politik ekonomi lokal yang masih berkuasa, terutama elit-elit politik kerajaan-kerajaan lokal, Tarakan itu sering disebut sebagai simpang maritim. Tarakan berasal dari bahasa Tidung, yaitu tarak berarti bertemu, dan ngakan berarti makan. Makna tersebut sesuai dengan asal mula pulau ini, yaitu sebagai tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu, serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Orang-orang atau nelayan dan pedagang ini yang sering singgah di Tarakan tadi ini beristirahat di Tarakan, kemudian makan-makan untuk nelayan itu. Akhirnya secara tidak langsung pulau ini, ya Pulau Tarakan ini dihubungkan dengan tadi yaitu tarak dan ngakan. Tarak itu bertemu, lalu ngakan makan. Sebuah pulau kosong yang hanya dijadikan sebagai pendaratan para nelayan di zamannya. Fakta sejarah memang yang menunjukkan bahwa Tarakan itu awalnya yang menjadi pulau sepi tadi, tetapi karena ketika di tahun 1877 setelah ada hasil pemetaan tentang hidrologi terkait dengan Tarakan, bukan hanya eksplorasi tetapi juga mulai dieksploitasi pertambangan minyak. Hier dringt hij via een achterdeur binnen in Tarakan. Kekayaan alam dan hasil bumi yang berlimpah membuat pulau ini dijadikan satu-satunya sasaran dari negara lain untuk menguasai daerah ini. Sebagai tempat pertempuran antara Sekutu dan Jepang pada tahun 1942. Tarakan yang dijadikan sebagai panggung pertempuran menorehkan sejarah hingga tahun 1945. Inilah yang kemudian secara tidak langsung oleh kolonial Belanda itu betul-betul memperhatikan Tarakan, ya, ketika dia ketahui bahwa di Tarakan ini ada minyak. Lalu secara singkat kita ambil titik poinnya itu di 1901 itu sudah mulai dilakukan penguburan.
penguburan minyak di Tarakan. Seiring meningkatnya aktivitas eksploitasi, mulailah berdatangan penduduk dari Kerajaan Tidung, penduduk dari daerah sekitar, serta luar daerah, bak sebagai tenaga kerja yang dibawa Belanda saat itu, atau terpikat mencari rezeki. Waar de Japanners geen versperringen en mijnen hebben gelegd. Jejak pertempuran Perang Dunia masih bisa kita jumpai di kota ini. Beberapa situs serta dokumentasi menjadi saksi sejarah panjang kota Tarakan. Kondisi di Tarakan yang tadinya tenang, aman oleh Belanda melakukan eksploitasi perminyakan, kemudian berpikir untuk bagaimana Tarakan ini kemudian dibangun beberapa fasilitas pertahanan, benteng-benteng untuk mendukung Tarakan ini sebagai daerah vitalnya Belanda, penyokong ekonomi Belanda pada saat itu, bisa terjamin dari sisi keamanannya. Kalau dari data yang ada itu dimulai tahun 1939, dibangun selama 3 bulan itu mulai bulan Juli, Agustus sampai Oktober, karena di masa-masa itu sudah semakin terlihat bahwa Tarakan itu juga menjadi sasaran tembak oleh Jepang pada saat itu untuk merebut Tarakan. Bangunan-bangunan yang dibangun pada saat itu mungkin saya bisa sebutkan, salah satunya adalah yang terkait dengan pertahanan tadi, yaitu ada di bandara, di kawasan Bandara Juata. Situs yang terletak di kawasan bandara, yaitu sebuah benteng pertahanan peninggalan zaman penjajahan Belanda. 75 tahun lalu, benteng ini pernah terjadi perlawanan yang sengit dengan serdadu Jepang. Dibangun jauh di belakang dibanding dengan bandara itu sendiri, karena itu bandara itu memang bandara yang sebelumnya juga menjadi fasilitas perusahaan tambang minyak, tapi karena kepentingan ancaman tadi lalu kemudian dibangun di samping kiri bandara itu ada pillbox yang boleh juga dikatakan itu sebagai bunker, karena memang dia fungsinya di bawah ada ruang bawah tanah untuk pertahanan dan persembunyian. Itu fungsi utamanya memang adalah untuk mengawasi bandara. Tampak sekarang sebagai bandara penerbangan. Dulunya, kawasan daratan pesawat ini dijadikan sebagai tempat medan pertempuran. Kawasan peninggi kota Tarakan sebagai titik strategi sasaran utama atas perebutan minyak bumi. Dulunya telah didirikan beberapa jenis pertahanan yang kokoh, dan sekarang beberapa situs tersebut masih tersisa di sini. Pillbox bunker adalah salah satu bangunan lazim yang dipakai saat Perang Dunia Kedua. Merupakan bangunan pertahanan yang terbuat dari tembok tebal dengan lubang pandang sempit. Bangunan ini digunakan sebagai tempat persembunyian yang dilengkapi senjata. Selain itu, bunker ini digunakan sebagai gardu pandang untuk memandang arah datangnya musuh. Pillbox ini berbentuk kotak persegi panjang. Sebagian besar bangunan ini tertanam di dalam tanah. Bangunan-bangunan yang terkait dengan pertahanan ya ada di Tarakan, ada namanya yang di situs Peningki Lait di Mamburungan. Di sana itu adalah basis pertahanan yang dibangun oleh kolonial Belanda di wilayah selatan Pulau Tarakan bagian barat untuk
membentengi atau pengamanan bagi musuh-musuh yang akan masuk melalui perairan barat Tarakan masuk ke kota Tarakan. Situs lainnya yang masih tersisa adalah sebuah meriam dengan spesifikasi, jenis, bentuk dan bahan yang sama. Meriam ini diletakkan berdekatan dengan garis pantai yang bertugas mengamankan pantai dan laut dari serangan musuh. Meriam ini terdiri dari bagian pondasi, penahan bawah, barel laras, dan dek awak. Panjang dek ini 1,8 meter dengan tinggi pondasi 0,8 meter. Kondisi meriam saat ini masih ada, namun banyak kerusakan. Kerusakan itu dapat dilihat dari beberapa komponen meriam yang hilang, serta vandalisme. Saat ini situs Peningki Lama merupakan museum terbuka Kota Tarakan sebagai bentuk perlindungan terhadap cagar budaya yang ada di Kota Tarakan. Peninggalan-peninggalan yang ada di sana itu, terutama benteng-benteng, lalu ada meriam, cukup kompleks karena di sana ada gudang amunisi sebetulnya, ada gudang logistik, lalu kemudian ada yang di bagian-bagian puncak itu ditempatkan bunker-bunker yang fungsinya untuk pengintai. Kemudian di garis depannya ada meriam artileri pantai yang memang disiapkan untuk menembak kapal-kapal yang akan melalui pantai barat Tarakan yang menuju ke pelabuhan utama. Tarakan menyisakan sebuah Luftgraf, yaitu sebuah terowongan beton bertipe bunker, berbentuk seperti huruf U yang telah dibangun Belanda sejak tahun 1938. Bangunan ini digunakan sebagai antisipasi serangan udara Jepang. Terowongan atau tempat persembunyian ini diperuntukkan bagi keluarga dan pekerja saat itu. Lograf itu semacam shelter, perlindungan. Jadi lograf ini fungsi utamanya hanya dipakai pada saat ada perintah, ada pemberitahuan bahwa misal jam 12 siang nanti akan ada penyerangan, ada serangan udara. Sehingga warga yang bermukim di sekitar lograf itu harus masuk berdiam di tempat itu, menyelamatkan diri sampai nanti ada pemberitahuan bahwa serangan udara tidak ada lagi. Fakta lainnya sebagai bukti sejarah adalah sebuah wash tank yang dijadikan sasaran pengeboman saat Perang Dunia Kedua. Salah satu tanda pernah terkena percikan bom mengakibatkan wash tank ringsek pada bagian atasnya. Bangunan wash tank ini hingga sekarang masih berfungsi, yaitu sebagai tempat water treatment. Jadi wash tank ini walaupun sudah peot, karena itu juga kena serpihan bom, ada pengeboman di masa-masa Perang Dunia Kedua, terutama yang lebih dahsyat pada saat Sekutu mau masuk di Tarakan tahun 1945. Tangki ini tidak luput dari efek dari pengeboman itu. Nah, sehingga yang kita lihat sekarang itu bentuknya sudah tidak utuh seperti bentuk semula. Berdirinya monumen sebagai saksi peristiwa pertempuran Perang Dunia Kedua, serta bangunan-bangunan tua yang menjadikan Tarakan penuh fakta sejarah. Adapun sisa-sisa peninggalan lainnya yang masih berbentuk dan dokumentasi yang dapat menceritakan sejarah pasca Perang Dunia Kedua dapat kita jumpai di sebuah museum sejarah yang dikenal dengan nama Museum Perang Dunia Kedua. Di museum ini memiliki benda-benda peninggalan sejarah
yang banyak ditemukan hampir setiap bagian pulau. Ini khususnya di Museum Sejarah ini terdapat beberapa peninggalan, di antaranya peninggalan Belanda, Jepang, dan Australia. Saat ini museum difungsikan sebagai tempat salah satu tujuan wisata dan juga untuk penelitian teman-teman kuliah, teman-teman mahasiswa, dan juga pembelajaran untuk anak-anak sekolah agar lebih mengenal sejarah Tarakan dan Indonesia pada umumnya. Nah, jadi untuk teman-teman di Tarakan atau umumnya Museum Sejarah ini mewakili tentang sejarah perang yang ada di Tarakan saat itu, baik dari masa Belanda, masa Jepang, dan masa Australia, hingga saat ini Tarakan menjadi sebuah kota. Memiliki beragam peninggalan cagar budaya yang merefleksikan perjalanan panjang sejarah kota Tarakan hingga terbentuk seperti sekarang. Ya, baik, ini di depan kita ini ada foto pendaratan tentara Jepang di Gunung Lingkas. Dahulu ini namanya memang Pelabuhan Tarakan dan sebagian pelabuhan untuk depo minyak. Jadi saat itu memang sebelum Australia masuk ke Tarakan, mereka lebih dulu melakukan pengeboman di awal sini. Jadi ini tempat strategis karena di sini didapat minyak ditimbun dalam jumlah besar. Di sini, nah di sebelah sini setelah pertemuan mereka lalu menyusun strategi. Di sini ada Douglas MacArthur. Kita sendiri tahu ya, MacArthur ini adalah panglima perang dunia kedua saat itu. Nah, jadi dia bertemu oleh kolonel Australia dan mereka merencanakan sebagian menyerang Tarakan melalui ini Gunung Lingkas. Saat ini namanya Pelabuhan Manundung dan ini namanya Gunung Lingkas. Di sini memang terdapat beberapa tangki penampungan minyak dalam jumlah besar. Ini kita lihat pasukan sudah mulai mendarat di atas. Mereka turunnya di titik awalnya di situ. Di situ ada dibangun titik 0 km. Cagar budaya tersebut sebagai bukti fase perkembangan Tarakan hingga sekarang ini. Mulai dari masa kolonial Belanda, Jepang, dan juga peninggalan budaya yang terkait dengan Australia. Memiliki sejarah panjang kota Tarakan sebagai panggung Perang Dunia Kedua, meninggalkan fakta dan cerita yang tak ternilai. Namun di sisi lain, alam Tarakan telah memberikan satu kawasan yang indah dengan satwa yang unik. Sebut saja kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang terletak di tengah kota Tarakan. Hiruk pikuk dan panas kota Tarakan serasa sirna. Jalan setapak dari kayu ulin berbentuk jembatan panjang akan mengantar kita ke dunia yang damai. Barisan pepohonan bakau yang rindang, serta udara yang asri. Untuk kawasan konservasi mangrove dan bekantan kota Tarakan ini atau biasa disebut dengan KKMB ataupun hutan mangrove yang ada di kota Tarakan ini, itu mulai dirintis pengelolaannya itu sejak tahun 2001. Baru bisa diresmikannya itu tepatnya pada tanggal 5 Juni tahun 2003. Yang tak kalah menariknya, kawasan hutan ini memiliki satwa bekantan yang berkembang. Satwa ini telah dilindungi oleh undang-undang sebagai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang menjadi keunikan di KKMB ini kawasannya ya, bisa dikatakan sangat strategis sekali dan unik, di mana kawasan wisata mangrove ini yang identik dengan wilayah pesisir, jauh dari perkotaan, tapi di KKMB yang ada di kota Tarakan ini malah berada tepat di tengah-tengah kota.
Di pelataran dari jembatan kayu ini, kita dapat menyaksikan keseruan bekantan yang sedang menikmati makanan. Di samping itu yang menjadi kelebihan dari kawasan KKMB yang ada di Kota Tarakan ini, dia memiliki hewan endemik yang hanya ada di Kepulauan Kalimantan, yaitu bekantan atau Nasalis larvatus. Sebenarnya, pisang bukanlah makanan utama dari bekantan. Pisang hanya sebagai makanan tambahan. Makanan utama bekantan adalah pucuk daun mangrove atau pucuk bakau. Hewan-hewan yang ada di kawasan ini, dan itu semua berkembang secara alami semua. Adapun untuk bekantannya itu sendiri 10 ekor, tapi sekarang sudah mencapai 42 ekoran lebih. Tingkat pengunjung yang berkunjung di KKMB ini selalu ada peningkatan aja. Monyetnya mana? Banyak monyetnya. Banyak. Mana monyetnya? Iya, itu sana. Mamam. Iya itu. Ya. Ya, kami datang ke Tarakan ini untuk jalan-jalan sama istri sama anak, liburan tahunan lah sama anak-anak istri ini, untuk melihat mangrove ini. Bilangnya dari teman-teman itu kan ada ini bekantannya bagus, besar, ada yang lucu-lucu bilangnya. Nah, tadi saya sempat melihat di situ pas makan kan, lucu-lucu mereka makan tuh, dibuka di kulitnya. Nah, setelah itu kami sama istri ini senang lihatnya, ini anak saya ini senang dia lihat bekantan tadi. Kawasan konservasi ini selain berfungsi sebagai paru-paru kota Tarakan, juga sebagai benteng hijau untuk melindungi kota dari abrasi. Begitu pula dengan bekantan. Selain sebagai satwa di hutan mangrove ini, bekantan adalah maskot pariwisata kota Tarakan.